Konon Putri Chandrawati ancam bongkar bisnis haram Ferdi Sambo, Brigadir Joshua yang disiksa. Yang terjadi selama ini bahwa habis gelap terbit laporan. Saya terpaksa menerima keadaan demi mendapat hidup yang lebih baik. Walaupun ternyata semua tidak sesuai harapan. Akhirnya saya sadar hanya diperalat. Suami pemabuk, penjudi, main perempuan dan foya-foya. Selain sering mabuk dan main perempuan, ternyata saudara sepupu pernah ditiduri. Saya berharap mendapat masa depan yang lebih baik. Nah, cangkemmu itu, videomu itu dilihat sama anakmu, dilihat sama istrimu, dilihat sama mertuamu, dilihat sama putumu, dilihat sama dirimu sendiri. Coba, taruh mana harga dirimu? Punya kamu harga diri? Ini jenderal, ya jenderal. Punya duit, punya senjata, punya kekuasaan, ya. Punya sindikat lah ya, punya dunia tersendiri. Ini jenderal. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ya kan, hancur sehancur-hancurnya. Saya tahu kamu pemuja Jokower, kamu pemuja Ahoker, tahu saya. Mati-matian kamu bela mereka dan mati-matian kamu serang Habib Rizik, mati-matian kamu serang saya. Kamu tuh punya apa? Jenderal kalau Allah mau selesai seakar-akarnya, sak bojo-bojone, sak anak-anake. Tentu saya kira seorang Presiden Jokowi nggak bisa membiarkan ya terjadi polemik yang luar biasa sekarang ini dengan kepolisian dan sebagainya. Tidak bisa membiarkan ini begini terus. Karena tadi kan dikritisi bahwa penegakan hukum kok hanya yang kecil-kecil saja. Kalau di masa lalu ketika kepolisian ada masalah, ya, Presiden masa lalu Pak SBY selalu mencari jalan tengah yang berusaha tidak memojokkan salah satu. Selalu dicari jalan yang terbaik. Nah sekarang ini dibiarkan sedemikian rupa dan menjadi tontonan dari hari ke hari yang tidak baik. Lah sekarang di kasus Ferdi Sambo ini disekolahkan tinggi-tinggi sama orang tuamu, pangkat tinggi, jabatan tinggi, digaji oleh rakyat, baik Komnas HAM-nya, baik Kapolresnya, bohong kan? Ternyata kalian kan bersandiwara. Malu nggak kamu? Ada tembak menembak, ada pelecehan seks. Itu keluar dari mulutmu, mulut pejabat. Ini Benny Mamoto memberikan informasi hoak, tembak menembak dan pelecehan. Padahal nggak ada tembak menembak, nggak ada pelecehan. Pendidikannya tinggi, tapi nebar hoak. Ditangkap nggak? Ini kalau yang ngomong Habib Rizik, yang ngomong saya, kira-kira apa yang terjadi? Lalu ngomong aku ini. Di masa pemerintahan ini ada satu warga negara Indonesia, mengerikan betul. Setidak-tidaknya di kepala Habib Rizik. Hukum di negeri ini mengintai dia. 10 tahun Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono gitu ya, tidak ada satupun manusia yang menghina dirinya secara personal yang dipenjara. Siapa yang dipenjara oleh Presiden Yudhoyono atas orang-orang yang menghina beliau? Siapa? Nggak ada. Pemerintahan ini berapa? Anda hitung sih. Udah lihat TV, udah lihat berita, udah komplit ini. Tapi kalau saya ringkas, ini makar Allah dan tunggu tanggal mainnya. Bagi Anda yang berada di garisan kaum-kaum pembantai, kaum-kaum munafik, kaum-kaum buzzer, kaum-kaum laknatullah, kaum-kaum pendukung rezim, siapapun tanpa terkecuali, Anda sedang nunggu gilirannya. Ya, insya Allah, kurang lebih seperti itu. Ya, memang dalam due process of law atau proses penegakan hukum di negeri kita ini masih banyak sekali PR-PR-nya. Baik itu hukum acaranya, implementasi terhadap hukum acaranya, mafia peradilannya, memang itu menjadi tantangan pemerintahan Jokowi. Pengacara keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak menyebut pembunuhan Brigadir Joshua berkaitan dengan bisnis haram yang dijalankan Ferdi Sambo. Bisnis haram mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo itu akhirnya diketahui Brigadir Joshua. Kamarudin menduga informasi soal bisnis haram itulah yang kemudian disampaikan kepada Putri Chandrawati. Mengetahui hal itu, Putri langsung marah sehingga memicu pertengkaran dengan Ferdi Sambo. Ada baju berlumuran darah di rumah Ferdi Sambo, lihat nih apa saja isinya. Satu persatu temuan baru terkait tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat mulai terungkap dari hasil investigasi tim khusus yang diketuai Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Ditemukan sejumlah fakta baru. Polri menemukan uang ratusan miliar rupiah serta baju dan sepatu berlumuran darah. Barang ini ditemukan setelah tim sus menggeledah 3 rumah milik Ferdi Sambo, yaitu di Kompleks Polri Duren 3 Jalan Saguling 3 nomor 29 dan rumah kediaman mertua Ferdi Sambo di Jalan Bangka 9, Bangka 11, Jakarta Selatan. Satunya lagi, polisi juga menggeledah kediaman Ferdi di perumahan Cempaka Residence Magelang, Jawa Tengah. Terkait uang ratusan miliar yang ditemukan di Bangka,
11. Tim SUS masih menelusuri asal-usulnya termasuk siapa pemilik duit tersebut, apakah milik Ferdi Sambo atau milik siapa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, uang yang ditemukan di rumah tersebut dalam bentuk pecahan dolar Singapura. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo enggan mengomentari adanya temuan uang ratusan miliar tersebut. Menurutnya saat ini tim SUS fokus pada pembuktian kasus pembunuhan Brigadir J. Tak hanya uang, polisi juga menemukan baju dan sepatu milik Ferdi Sambo di rumah Jalan Bangka 11 itu. Kabarnya baju dan sepatu itulah yang dipakai Ferdi Sambo saat peristiwa penembakan Brigadir J pada Jumat 8 Juni lalu. Di baju itu masih didapati lumuran darah, diduga itu adalah darah almarhum Brigadir J. Ferdi Sambo disebut-sebut ikut menembak Brigadir J di bagian kepala sebanyak 2 kali. Dedi Prasetyo membenarkan adanya temuan baju dan sepatu tersebut. Menurutnya barang-barang itu milik Ferdi Sambo, namun hingga kini sarung tangan hitam yang dipakai Ferdi Sambo saat mengeksekusi Brigadir J belum ditemukan. Kabarnya sarung tangan itu sudah dibuang entah kemana. Seperti diberitakan, Mabes Polri telah menetapkan Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdi Sambo, sebagai tersangka. Putri Chandrawati diduga kuat mengetahui dan berada di TKP saat Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas dibunuh. Putri Chandrawati dijerat pasal 340 KUHP, subsider 338 KUHP, Jo pasal 55 dan 56 KUHP. Pada hari ini saudari PC sebagai tersangka, kata Irwasu Mabes Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto di Barreskrim Mabes Polri Jakarta Jumat. Sebelumnya Irjen Pol Ferdi Sambo telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa malam. Mantan Kadif Propam Polri itu diduga kuat terlibat kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebutkan Ferdi Sambo yang memerintahkan Baradae atau Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae untuk menembak Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak menyebut pembunuhan Brigadir Joshua berkaitan dengan bisnis haram yang dijalankan Ferdi Sambo. Bisnis haram mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo itu akhirnya diketahui Brigadir Joshua. Kamarudin menduga informasi soal bisnis haram itulah yang kemudian disampaikan kepada Putri Chandrawati. Mengetahui hal itu, Putri langsung marah sehingga memicu pertengkaran dengan Ferdi Sambo. Ada baju berlumuran darah di rumah Ferdi Sambo, lihat nih apa saja isinya. Satu persatu temuan baru terkait tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat mulai terungkap dari hasil investigasi tim khusus yang diketuai Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Ditemukan sejumlah fakta baru. Polri menemukan uang ratusan miliar rupiah serta baju dan sepatu berlumuran darah. Barang ini ditemukan setelah tim SUS menggeledah 3 rumah milik Ferdi Sambo, yaitu di Kompleks Polri Duren 3 Jalan Saguling 3 nomor 29 dan rumah kediaman mertua Ferdi Sambo di Jalan Bangka 11 Jakarta Selatan. Satunya lagi, polisi juga menggeledah kediaman Ferdi di perumahan Cempaka Residence Magelang, Jawa Tengah. Terkait uang ratusan miliar yang ditemukan di Bangka 11, tim SUS masih menelusuri asal-usulnya termasuk siapa pemilik duit tersebut, apakah milik Ferdi Sambo atau milik siapa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, uang yang ditemukan di rumah tersebut dalam bentuk pecahan dolar Singapura. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo enggan mengomentari adanya temuan uang ratusan miliar tersebut. Menurutnya saat ini tim SUS fokus pada pembuktian kasus pembunuhan Brigadir J. Tak hanya uang, polisi juga menemukan baju dan sepatu milik Ferdi Sambo di rumah Jalan Bangka 11 itu. Kabarnya baju dan sepatu itulah yang dipakai Ferdi Sambo saat peristiwa penembakan Brigadir J pada Jumat 8 Juni lalu. Di baju itu masih didapati lumuran darah, diduga itu adalah darah almarhum Brigadir J. Ferdi Sambo disebut-sebut ikut menembak Brigadir J di bagian kepala sebanyak 2 kali. Dedi Prasetyo membenarkan adanya temuan baju dan sepatu tersebut. Menurutnya barang-barang itu milik Ferdi Sambo, namun hingga kini sarung tangan hitam yang dipakai Ferdi Sambo saat mengeksekusi Brigadir J belum ditemukan. Kabarnya sarung tangan itu sudah dibuang entah kemana. Seperti diberitakan, Mabes Polri telah menetapkan Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdi Sambo, sebagai tersangka. Putri Chandrawati diduga kuat mengetahui dan berada di TKP saat Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas dibunuh. Putri Chandrawati dijerat pasal 340 KUHP, subsider 338 KUHP, Jo pasal 55 dan 56 KUHP. Pada hari ini saudari PC sebagai tersangka, kata Irwasu Mabes Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto di Barreskrim Mabes Polri Jakarta Jumat. Sebelumnya Irjen Pol Ferdi Sambo telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa malam. Mantan Kadif Propam Polri itu diduga kuat terlibat kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebutkan Ferdi Sambo yang memerintahkan Baradae atau Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae untuk menembak Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak menyebut pembunuhan Brigadir Joshua berkaitan dengan bisnis haram
yang dijalankan Verdi Sambo. Bisnis haram